Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillah. Masih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah tafsir dan tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memasuki puasa yang ke beda-beda. Kalau saya ketiga, ya. Bapak juga alhamdulillah ya. Yang ikut sidang isbat berarti puasa yang kedua. Kalau jamaah Naksabandiyah puasa yang keempat sekarang. Ya. Jamaah Saitoniyah belum puasa-puasa juga padahal enggak ada uzur ini. Uzurlah ini tadi. Baik. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang telah mengumpulkan kita di semulia-mulia tempat pada semulia-mulia bulan, yaitu bulan Ramadan, pada semulia-mulia kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan sempurna juga kemuliaan yang Allah berikan nanti di akhirat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berharap pada Allah, salam kita ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita terus diberikan taufik hidayah untuk mengikuti sunnah beliau, mempelajari warisan beliau Al-Quran dan Hadis, dan diberikan kesempatan untuk berjuang melanjutkan perjuangan beliau, sehingga nanti kita di hari kiamat menjadi umat yang dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini memang dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, sebagaimana hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang dinilai sahih oleh beliau, juga Imam At-Tirmizi juga menilai hadis ini sahih, dan lain sebagainya. Jamaah minal ulama menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang berkah disebabkan karena berapa hal, diantaranya adalah dilipat gandakannya amal fardu menjadi 70 kali lipat. Dilipat gandakannya amal sunnah seolah-olah mengerjakan amal fardu. Ya. Jadi beda nih Pak Ibu, kita hadir majelis di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan berbeda. Ya. Seolah-olah kalau absen dari majelis taklim sekali di bulan Ramadan, sama kehilangan 70 majelis di luar Ramadan. Rugi wak tidak tiba itu. Ya. Kalau di luar Ramadan kita tidak sholat, misalnya ada orang yang tidak sholat di luar Ramadan, dia seperti tidak sholat 10 kali sholat fardu. Karena Allah meringankan dari 50 sholat menjadi 5 sholat. Berarti kalau ada orang masuk Ramadan tidak sholat fardu, tidak sholat wajib na 5, berarti dia meninggalkan seolah-olah meninggalkan 700 sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu betapa berharganya pertemuan kita kali ini. Kita mulai dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan kajian kita tentang tema tafsir dan tadabbur yang sementara kita pending dulu, mengkhatamkan tafsir suratul Fatihah. Kita lanjutkan pembahasan mengenai surat yang terkait Ramadan, yaitu ayat-ayat puasa, yaitu 183 Al-Baqarah sampai 187. Ya, 1,5 halaman, hampir nyaris 1,5 halaman pembahasan mengenai puasa Ramadan. Ini menunjukkan, mengindikasikan sangat penting sekali tema Ramadan atau puasa Ramadan ini untuk dibahas dan dikaji. Baik. Kalau tidak salah, kita sampai kepada ayat
di Masjid Al-Hakim kemarin pada ayat yang ke 100 pangkal 184 ya, kalau tidak salah ya. Baik, kita ulas sedikit dari 183, nggak apa-apa kita review. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang yakin kepada Allah, yang menganggap Allah sebagai Rabb-Nya, penciptanya, pemberi rezekinya, tempat kembalinya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai panduannya. Ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang memiliki keyakinan kepada Allah, itulah yang diseru untuk berpuasa. Secara formalnya orang Islam maksudnya di sini. Namun secara makna yang lebih dalam, orang yang berimanlah yang bisa membuktikan dirinya untuk bisa berpuasa. Karena memang puasa ini ibadah jujur-jujuran, ya. Tidak boleh, tidak terintervensi sedikit pun yang namanya tipu menipu. Tidak ada rekayasa untuk ibadah puasa ini. Kalau ibadah yang lain masih memungkinkan untuk direkayasa, untuk dikhusyuk-khusyukkan, untuk dipencitrakan gitu kan. Masih bisa, ya. Sedekah bisa bergaya gitu kan. Haji umroh bisa selfie gitu kan depan Ka'bah seolah-olah memang khusyuk betul. Ya. Ini bukan untuk jutek ya Pak Ibu ya. Ini untuk ikhlas kita, belajar ikhlas. Salat, tapi puasa tidak. Puasa ini berbeda. Dia memang adalah ibadah yang khusus, yang tidak bisa dimasuki oleh saham-saham riya. Sebab itu tidak berlebihan. Ya Allah Ta'ala berfirman, Inna kulla amali bani Adam lahu illa saum fa inna li wa ana ajzibih. Sungguhnya seluruh amal ibadah anak Adam itu untuk diri mereka kecuali puasa, itu khusus untuk diriku, akulah yang sendiri yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka, ketika dia berhari raya, ya. Yang pertama, kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas ibadah puasanya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, maksudnya di sini adalah puasa fardu, puasa wajib sebagaimana telah difardukan pada orang-orang sebelum kita, yaitu umat-umat terdahulu, kalangan nabi terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pangkal ayat yang diseru orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu, ujung ayat yang dijadikan oleh Allah sebagai tujuan akhir puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Lihat, perhatikan ayatnya Pak Ibu. Pangkal ayat yang disuruh orang Islam, orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wajibkan puasa. Di ujung ayat tujuan dari puasa itu agar kamu bertakwa. Berarti tidak semua orang Islam itu bertakwa. Tidak setiap orang yang ngaku beriman itu menjadi muttaqin. Ya. Tapi setiap orang yang muttaqin pasti dia Islam, pasti dia beriman. Gitu. Jadi seperti ini ya, ada input dan output. Jika di pangkal surat Al-Baqarah 83 itu bicara output, dia input, ya ayyuhalladzina amanu. Ini inputnya Bu. Kemudian outputnya la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini seperti katalis ya, meningkatkan, melejitkan potensi seorang muslim. Yang tadinya dia muslim, mukmin menjadi muttaqin, naik level, naik pangkat, naik makom, naik kedudukan, naik derajat di sisi Allah, ya, bukan di sisi makhluk. Ya. Jadi kalau yang mau promosi jabatan, yang mau naik pangkat golongan, ya, di sisi Allah, caranya salah satunya ialah dengan puasa. Ya. Kalau orang naik jabatan, dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, itu biasanya apa yang bertambah Pak Ibu? Gaji yang nambah Ibu ya.
Ya. Pensiunan 4A beda dengan 4D ya. Ya. Gaji bertambah, fasilitas pun berbeda, penghormatan orang pun lain. Ya. Kenapa kita untuk dunia kita mau naik pangkat, sedangkan di sisi Allah kita tidak naik-naik gitu. Ini jadi sesuatu yang mengherankan. Ya. Jadi kemudian kapan puasa itu difardukan, yaitu ayyaman ma'dudat pada ayat 184. Kita review saja, tidak mendalam. Mendalamnya nanti di pas 180. Kita mereview yang sudah kita bahas. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Ya. Yakni sebagian mufassir mengatakan yaitu 3 hari setiap bulan, itulah puasa yang diwajibkan pertama kali. Puasa yang diwajibkan pertama kali kepada umat Islam adalah puasa 3 hari setiap bulan, yaitu di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Baik, itu yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Pendapat pertama. Ini pendapat yang paling kuat ya. Pendapat yang kedua, setelah ayat ini dimansukh, dihapuskan, maka ayyaman ma'dudat maknanya ialah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang terdiri atas beberapa hari tertentu, yaitu hanya 29 maksimal 30. Baik. Faman kana minkum maridhan, maka kata Allah, kewajiban puasa ini berlaku bagi orang yang mampu dan mau. Ini tahapan kewajiban puasa yang kedua ya. Masih ingat Bapak Ibu waktu saya jelaskan di Al-Hakim? Tahapan puasa wajib yang pertama ialah 3 hari setiap bulan. Tahapan yang kedua, bulan Ramadan, tetapi masih ada masih ada kemungkinan seseorang itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ada takhir di situ, ada boleh memilih. Ya. Bagi mereka yang sakit atau orang yang bersafar, sakit yang parah, yang sakit apabila mencederai dirinya apabila dia puasa, atau dia bersafar lebih dari 2 marhalah, sebagaimana jarak perjalanan yang membolehkan dia mengqashar salat, maka boleh dia fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti pada hari yang lain di luar Ramadan. Terbentang waktunya dari Syawal sampai Sya'ban. Kalau memiliki uzur. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, sedangkan mereka yang berat untuk berpuasa, ya, dia tidak mau berpuasa walaupun sehat, tidak memiliki uzur, tidak bersafar juga, maka dia boleh tidak berpuasa, namun dia membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin setiap hari yang dia tidak berpuasa itu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Ya, kadar fidyahnya itu ialah memberikan makan pada orang miskin ya sehari. Ya, satu porsinya itu 675 gram ya, dulu menurut mazhab Syafi'i, Hambali, mayoritas para ulama, 1 mud gitu ya. Namun apabila dia melebihkan, ya, faman tatawwa'a, tatawwu artinya bersukarela, melebihkan ukuran pemberian makan itu dari sisi kualitas jumlah penerima, baik dari sisi kualitas, jumlah penerima dan kelengkapannya, fahuwa khairul lah, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi tidak ada istilah balabiah dalam beribadah, balabiah dalam bersedekah, itu tidak ada. Jadi Islam ini benar-benar agama yang mengajarkan kita generosity, apa itu bahasa Minang itu, kedermawanan ya. Ya. Islam mengajarkan waktu tidak menjadi pribadi yang pelit, menjadi pribadi yang murah hati ya. Orang yang murah hati, murah pula rezekinya insyaallah. Baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, jika kamu berpuasa itu yang terbaik kata Allah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Manfaat, hikmah, pahala puasa itu. Nah, Imam Ibnu Ashur mengatakan kalimat wa antasumu khairul lakum ini kembali kepada, kemungkinannya kembali kepada 2 titik. Titik yang pertama yaitu kondisi yang pertama kembali pada potongan ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang sakit atau bersafar, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kan ada opsi Pak Ibu. Kalau orang sakit safar, ini boleh hendak puasanya mengqadha, mengganti puasanya di luar Ramadan. Kata Allah wa antasumu. Nah, nyambung sampai sini Pak Ibu.
Kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Maknanya kata Imam Ibnu Ashur, seandainya itu perjalanan bisa dipending, bisa diatur, bisa di-reschedule, ya, bisa dikondisikan mampu berpuasa. Menurut mazhab Maliki, berpuasa ketika safar itu lebih afdol selama orang itu mampu, ya. Kemudian selama bisa diatur supaya tidak sakit, ya, sebalik bulan yang sehat, pas Ramadan tiba-tiba sakit, ya kan? Karena habit mungkin kebiasaan, begadang, pola makan, stres dan lain sebagainya tidak diatur. Hakikatnya kata Allah, kalau kamu berpuasa, wa antasumu khairul lakum, itu yang terbaik bagi kamu, lebih baik dibandingkan kamu memiliki uzur, sakit, lalu atau bersafar, lalu kamu tidak puasa meskipun kamu bayar, nanti dikodok, diutangkan. Puasanya puasa utang. Ini penempatan atau pengembalian statement akhir surat 184 merujuk kepada faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Baik. Ini lihat. Tes. Sensitifnya punya dia puasa, mas, sensitif. Baik, sampai mana tadi? Wa antasumu, dan kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada dua pengembalian di sini ya Bu ya. Yang pertama, lebih baik kamu berpuasa. Jadi ini asal. Dalam bahasa Arab itu aslun, ini pokok. Terus, ini pokok, berpuasa itu yang terbaik. Kalau ada orang uzur, sakit misalnya, salah Bu ya? Terang. Jadi pokoknya dasarnya berpuasa itu yang paling ideal. Kondisi yang paling ideal itu di Ramadan ya puasa gitu. Masuk Ramadan kita puasa. Ini kondisi yang paling ideal. Tapi kalau misalnya sakit, nauzubillah, atau musafir yang tidak bisa di schedule, tidak bisa ditolak, kondisi gitu kan, itu namanya kita mengambil rukhsah, boleh mengqadha. Tapi kata Allah, berpuasa itu yang paling bagus. Makanya diatur schedule untuk perjalanannya. Dan kalau bisa Ramadan itu jangan sakit, ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Ramadan ini tidak usahlah sakit. Syawal saja enggak ya. Syawal saja sakitnya gitu. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemungkinan yang kedua adalah kembali kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan bagi orang yang berat enggan untuk berpuasa meskipun dia tidak ada uzur. Sekali lagi ini proses pengewajiban puasa ya Bu ya, tahapan 2. Ya, belum final ini. Dulu masih ada pemilihan pemilu pula. Masih ada boleh memilih seseorang itu puasa atau tidak. Walaupun dia tidak safar, walaupun dia tidak sakit. Ya, ini proses kewajiban puasa tahap 2. Belum final tapi ini ya. Maka kata Allah, meskipun kamu boleh tidak berpuasa, meskipun tidak sakit, tidak safar, dengan hanya membayar fidyah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu yang terbaik. In kuntum ta'lamun, seandainya kamu mengetahui hakikat, manfaat, hikmah, rahasia, pahala yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa. Ekspresi atau ungkapan seperti ini Bu, Pak Ibu, in kuntum, seandainya kamu ta'lamun, mengetahui, ini tidak bisa diucapkan kecuali zat yang mengetahui hikmah di balik dalam balik puasa Ramadan itu. Dan ucapan seperti ini mengandung isyarat betapa besarnya pahala, hadiah, pemberian, anugerah, ganjaran bagi mereka yang berpuasa. Seandainya kalian tahulah, ya Allah. Ya. Ibu-ibu yang suka senang jalan-jalan ke tempat wisata atau berkunjung ke daerah lain gitu kan. Ada kawan surang nyoiki kiranya sakit
Tidak jadi ikut gitu. Terus pas pulang, terus tanya dek kawan acara di sini nanti seandainya ikut lah. Gitu kan. Saking tidak bisanya dia menceritakan bagaimana suksesnya acara itu dan menyenangkannya, mungkin seperti itu. Jadi in kuntum ta'lamu, seandainya kamu mengetahui. Nah, kalau bagi kita yang beriman akan ayat ini dan mengamalkan ayat ini, yaitu kita berpuasa, kan puasa salah ya. Setiap Ramadan wa puasa insyaallah, tentu ini menyebabkan kita merasa bergembira, menyebabkan kita deg-degan gimana gitu, nanti gimana sih pahalanya gitu. Kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Beruntunglah Bapak Ibu yang setiap Ramadan puasa. Ya. Maka kita punya istilahnya menabung untuk setiap tahun kita punya tiket hadiah untuk jemput nanti di akhirat. Seandainya kamu tahu betapa besarnya hikmah puasa itu, kamu pasti akan memilih puasa, mengusahakan sehat, mengusahakan tidak safar, mengusahakan bahkan meninggalkan yang namanya memberikan fidyah itu. Ya. Ini pada tahapan yang kedua dengan catatan itu kan seandainya kita tahu. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini betapa besarnya pahala puasa, kira-kira kalau Allah wa karajun puasa itu buat perasaan apa kira-kira? Berarti kita kan punya itu yang rahasia di balik itu. Ketika Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, berarti kita sudah memegang itu, tiket itu. Betapa bahagianya perasaan kita nanti ketika melihat surprise di akhirat mengenai ganjaran yang kita dapatkan itu. Baik. Kemudian ayat 185 sekarang, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an. Nah, maka sebagian ahli tafsir mengatakan syahrul ramadhan ini yang dimaksud dengan ayaman ma'dudat, yaitu hari-hari tertentu, yaitu 1 bulan penuh. Ya. Yaitu 29 atau 30 hari, dan seringnya puasa Nabi 29 hari Ramadan, yaitu 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Ramadan itu punya banyak kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan Ramadan itu ialah yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lain, dan dia bulan nomor wahid itu, nomor 1 itu. Kalau ditanya dari 12 bulan itu, bulan yang terbaik bulan apa? Ramadan. Sehingga Allah wajibkan di dalamnya, istimewanya Ramadan itu, istimewanya ialah diwajibkan di sana salah satu rukun Islam, yaitu apa Bu? Puasa Ramadan. Ya. Baik, keistimewaan Ramadan yang kedua, yaitu unzila fihil Qur'an. Di dalamnya terjadi sebuah peristiwa sangat-sangat bersejarah, yaitu turunnya kalamullah, turunnya kitabullah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, sama'id dunia di Baitul Ma'mur. Ya, dari Baitul Ma'mur ke sama'id dunia terbalik. Dari Lauhil Mahfuz, dari Baitul Ma'mur kepada dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur di langit dunia. Ya. Jadi Ka'bah kita ini Ka'bah bumi ya, yang ada di Mekah itu Ka'bah bumi. Kalau ditarik lurus ya, tembus ke Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit 1. Nah, turun Quran secara sempurna. Ya, baik. Dan Ramadan sekali lagi berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ramadan bukan hanya bulan turunnya Al-Qur'an, tetapi turunnya semua kitab-kitab Allah. Ya. Disebutkan kemarin saya sudah bacakan hadisnya ya. Suhuf Ibrahim atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim yang bukan kitab itu turun pada malam 1 Ramadan. Ya. Kemudian Taurat turun pada malam 13. Ya. Kemudian Injil turun pada malam Taurat turun pada malam yang ke-6. Kemudian Taurat turun pada malam 13 kalau tidak salah, atau 16 saya lupa. Ya. Sedangkan Al-Qur'anul Karim turun pada malam 24 menurut riwayat Ahmad. Ya. Riwayat yang lain ada mengatakan 27, ya berbeda-beda. Intinya bahwasanya Ramadan ini memang sepertinya Allah spesialkan ini momentum Ramadan ini, yaitu turunnya kalamullah kepada kekasihnya, pada para nabi dan rasul, yaitu dari kalangan nabi dari Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim, pada Nabi Musa yaitu Taurat, pada Nabi Isa yaitu Injil, kepada Nabi Daud yaitu Zabur,
dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu Al-Qur'anul Karim. Jadi Ramadan ini momentum wahyu. Ya, momentum betapa dekatnya hubungan Allah dengan hambanya. Momentum yang sangat sakral, bahasa lainnya itu. Momentum yang sangat penting, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kitab. Perbedaannya apabila kitab-kitab sebelum Al-Qur'an turun sekaligus. Jadi suhuf Ibrahim itu tidak turun secara seperti Quran, tetapi turun langsung. Begitu juga dengan Taurat, begitu juga dengan Zabur, begitu juga dengan Injil, turun kepada nabi-nabi tersebut secara keseluruhan, sepaket. Nah, sedangkan Al-Qur'anul Karim turunnya di bulan Ramadan sekaligus sampai di langit dunia saja. Adapun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun secara berangsur-angsur. Ya. Bagaimana tahunya dalam Al-Quran, Quran itu turun langsung dan berangsur-angsur? Lihat katanya. Kalau katanya itu dari kata anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, contoh ayatnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada ayat yang lain itu anzala yunzilu artinya turun secara langsung. Tapi kalau nazzalal kitab, nazzala itu artinya turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, kurang lebih 13 tahun di periode Makkah atau ayat-ayat Makkiyah, ya. 10 tahun di periode Madaniyah atau ayat-ayat Madani. Turun ayat Al-Qur'an dalam beberapa bentuk, ya. Dalam bentuk wahyu langsung ke qalbu Nabi Muhammad SAW, atau dari mimpi yang hak, atau dari hantaran Jibril alaihissalam, baik ketika Nabi safar maupun hadar. Kalau Nabi dapat ayat ketika safar, nama ayatnya ayat-ayat safari. Ya. Dan bayangkan lo baju safari, Nabu, beda. Gitu kan? Ayat-ayat safari. Kalau turun ketika Nabi tidak safar, namanya ayat-ayat hadari. Turun ketika malam hari, namanya ayat-ayat laili. Turun pada siang hari, Quran itu disebut dengan ayat-ayat nahari. Dan para sahabat yang ahli Quran, bahkan Ali bin Abi Thalib itu pakar Quran juga, mengatakan tidak satu pun Al-Quran yang 6.000 lebih ayat itu kecuali aku tahu di mana, kapan, sedang apa Nabi. Segitunya Ali bin Abi Thalib. Ya, mengetahui setiap ayat Al-Quran. Saya tahu ini ayat turun ketika Nabi safar, hadar, siang, malamkah, lagi apa, dalam konteks apa, lagi peristiwa apa, itu tahu itu sahabat itu. Menjadi saksi hidup turunnya wahyu. Apabila wahyu itu bercerita tentang rahmat Allah seperti surah Al-Kautsar, Nabi tersenyum bahagia. Ya. Kemudian apabila ayat yang turun itu ayat-ayat azab, maka nampak betapa berat penerimaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai ayat-ayat tersebut. Kata Nabi suatu ketika kepada sahabat, tahu enggak kamu kenapa aku beruban ini? Uban di jenggot Nabi itu ada 20, Bu. Ketika, kok tahu Ustaz? Kan ada hadisnya itu. Ketika Nabi dimandikan, wafat beliau dimandikan, itu sahabat ngitung tuh. Uban Nabi itu enggak ada di kepala. Hitam, umur 63 tahun masih hitam gitu. Saya aja umur 30 udah mulai beruban nih. Sejak umur 29 udah beruban. Satu saat kecil deh, Pak. Ya. Cuman ada uban di jenggot Nabi jumlahnya 20. Begitu perhatiannya sahabat sehingga tahu jumlah uban dari jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya ibu-ibu, tahu jumlah uban suami ibu? Dulu tahu Ustaz waktu mau sampai puluh, akhirnya lah banyak mana tuh payah untuk lagi. Baik. Sampai mana tadi nih? Sampai uban. Sampai mana tadi? Oh ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ya, Nabi bertanya, tahu kenapa saya beruban ini? Maka kata Nabi, beruban ini disebabkan karena surat Al-Infitar, surat At-Takwir, surat tentang istiqomah, gitu. Fastaqim kama umirta, surat tentang istiqomah, surat tentang kiamat. Itu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruban. Baik, memang beda sih kelasnya. Kalau kita beruban gara-gara apa, Bu? Salah sampo ya. Karena banyak utang cicilan ya, beruban. Baik.
Kemudian Quran itu fungsinya apa? Hudan, sumber hidayah. Hudan artinya petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya. Jadi kalau ketika Nabi Adam, kata Allah, qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Nabi Adam dilempar dari surga bersama Sayyidah Hawa, Ibunda Hawa, kemudian juga ular yang memfasilitasi masuknya iblis ya ke taman surga Firdaus. Begitu juga iblis juga dilemparkan. Ada 4 makhluk yang dilemparkan ke bumi ketika itu diturunkan. Nah, turun dari tempat tinggi ke rendah itu disebut dengan hubut. Sampai kini dipakai itu. Bahasa Arabnya landing itu adalah hubut. Ya. Ya. Jadi hubut, kalau take off bahasa Arabnya iqla. Ya. Jadi kulnah bitu, ihbitu, landinglah kalian. Nah, itulah kira-kira. Kulnah bitu minha, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau nanti datang hudan kepada kamu, kata Allah, ambil itu. Itulah tali kamu dengan surga. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu representasi manusia ketika itu dan keturunannya nanti. Itu Nabi Adam sedih luar biasa, Bu. Dalam riwayat 40 hari 40 malam beliau nangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, terpisah pula sama istri gitu kan. Nabi Adam bayangkan dari posisi yang tinggi surga turun di muka bumi, satu-satunya tali yang menghubungkan antara bumi dan surga ketika itu adalah hudan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti kalau datang wahai Adam jangan sedih, seolah Allah bilang begitu, jangan sedih. Nanti akan kuturunkan hudan, yaitu kitab petunjuk Al-Qur'an ya. Al-Qur'an di zaman Nabi Adam saya tidak tahu, wallahu a'lam, bentuknya tidak disebutkan oleh para ulama, apakah suhuf juga, apakah kitab, wallahu a'lam. Yang disebutkan dalam syariat kita itu hanya 4 apa 5 gitu. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurah Musa, Zabur Nabi Daud, kemudian Injil Nabi Isa dan Quran. Jangan 6 saja, ya 6. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Wahai Adam, kata Allah, tenang, nanti akan kuberikan hudan, yaitu petunjuk. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih dan mereka tidak akan hilang arah ya. Jadi manusia memang fitrahnya harus dipandu. Manusia tanpa agama itu buta. Harus dipandu, dan agama ini sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan. Quran sebagai panduan, petunjuk. Baik. Linnas, bagi manusia. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Allah tak bilang hudan lil muslimin, tidak. Hudan lil mu'minin, hudan lil muttaqin, tidak. Hudan linnas. Al-Qur'an ini kitab yang dibutuhkan seluruh manusia, Bu, tanpa membedakan ras, suku bangsa, bahkan agama. Selama dia manusia, dia berpikir, dia makhluk Allah, dia hamba Allah, sebenarnya mereka berkebutuhan untuk mengkaji Al-Quran. Semenjak peristiwa 9/11, apa itu 9/11? Sejak peristiwa 11 peristiwa hancurnya gedung kembar WTC Amerika itu. Sejak itu orang Amerika jadi penasaran sama Al-Quran. Sejak itu Quran selalu menjadi best seller, menjadi buku yang penjualannya paling laris. Ketika Islam coba disudutkan, dianggap teroris, malah subur itu, malah banyak orang yang mengkaji Quran malah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalahnya sekarang Pak Ibu, Quran ini kata Allah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. An-nas itu kan umum. Manusia ini terbagi atas 3 dari dimensi waktu. Manusia orang terdahulu, manusia sekarang dan akan nanti. Manusia ini dari segi rasnya terbagi-bagi. Ada ras Mongoloid, ada kita ini Mongoloid ya.
ada orang Asia itu, Mongoloid, Kaukasoid, Afrika dan lain sebagainya. Jadi tak pandang ras, waktu, tempat, situasi, baik dia orang miskin, pejabat, orang kaya, orang pegawai, bos, laki-laki, perempuan, dia berkebutuhan tinggi terhadap Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Hudan linnas. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menerima Al-Quran? Siapa yang beriman kepada Al-Quran? Apakah semua nas? Tidak, orang Islam kan Bu ya? Kita yang beriman, mengimani Quran, dan kita yang mempelajari Quran, sehingga bertanggung jawab untuk menyampaikan Al-Quran ini linnas. Persoalannya, kadang orang Islam sendiri tidak peduli dengan Al-Quran, itu persoalannya. Bagaimana mungkin dia menjadi duta besar Islam untuk menyampaikan Al-Quranul Karim gitu. Ini persoalan ya Bu ya. Jadi hudal linnasi wa bayyinat. Bayyinat jamak dari bayyinah, artinya penjelasan, keterangan, uraian, minal huda, dari petunjuk-petunjuk tersebut. Wal furqan. Furqan adalah pembeda antara hak dan batil. Baik. Berarti Al-Qur'anul Karim kitab yang sifatnya apa itu? Kitab yang sifat lagi. Al-Quran tes. Nah, bismillah. Sampai mana nih? Berarti Al-Quranul Karim memiliki 3 sifat di sini. Yang pertama bayyinat. Dia memberikan uraian, penjelasan. Yang kedua, dia furqan. Setelah dia jelaskan, Al-Quran akan memberikan suatu putusan mana yang benar dan mana yang salah. Furqan artinya membedakan. Furqan artinya membedakan mana yang benar, salah, halal, haram, hak, batil, tauhid, syirik, dosa, pahala, maksiat, taat, kan gitu. Hitam putih, itu. Jadi Al-Quran memiliki beberapa sifat dan karakter. Yang pertama adalah bayyinat. Dia menjelaskan tentang segala sesuatu. Ya. Kemudian setelah dia menjelaskan, dia punya sifat yang lain, yaitu furqan. Dia membedakan hak dan batil, salah benar. Ya. Kemudian sifat Quran yang ketiga yang disebutkan di ayat ini, hudan. Dia sebagai guide, pemberi petunjuk yang mengarahkan kita. Yang memberikan petunjuk Allah, tetapi melalui wasilah Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran kalamullah. Ya. Nah, mungkinkah, saya tanya sekarang secara jujur Bapak Ibu, mungkinkah dengan fungsi-fungsi yang 3 ini bisa kita dapatkan hanya dengan tilawah membaca huruf? Mungkin enggak? 1000 kali Bu khatam Quran tuh, ya. Apakah bisa kita paham isinya? Tidak. Bahkan sahabat Nabi yang orang Arab asli itu disebut dalam istilah Arabikuh, benar-benar Arab tulen. Ya, sebelum 500 Hijriah itu masih Arab yang terjaga bahasanya itu. Itu mereka masih bertanya tentang istilah kosakata Quran kepada Rasulullah SAW. Nanti kita sampai pada ayat itu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Itu sahabat nanya, itu ya Rasulullah, apakah saya mengambil benang merah, benang putih, lalu saya kumpulkan, lalu saya sandingkan, saya bandingkan nanti ketika waktu subuh? Oh, enggak begitu maksudnya. Sedangkan sahabat saja masih membutuhkan bayan, tafsir daripada sebuah ayat. Ya, Umar masih bertanya tentang makna beberapa kata dalam Al-Quran pada Ibnu Abbas, pada sahabat Nabi SAW. Ya. Apalagi kita yang 1400 tahun yang lalu dan bukan terlahir dari ibu yang bisa berbahasa Arab. Gitu. Ya. Orang yang bisa dikatakan Arab, ya, jangan sampai salah nih Pak Ibu ya. Yang dikatakan orang Arab itu sebenarnya batasnya cuma 500 Hijriah. Yang disebut orang Arab yang beneran itu cuma 500 Hijriah. Dalam ilmu bahasa Arab,
Karena apa? Karena setelah 500 Hijri terjadi asimilasi, terjadi percampuran KW, penyebaran Islam ke daerah timur, ke Persia, ke orang Kurdi, ke orang Mesir, orang Koptik, orang Maghrib, orang Barbar, orang Eropa, orang Afrika. Bahasa Arab itu sudah mengalami kemunduran, ya, mengalami kerusakan. Dijagalah oleh para ulama melalui ilmu nahwu, sorof, balaghah itu. Jadi kalau ditanya secara hakikat manusia ada orang Arab ini, tidak ada. Oleh orang Arab yang tinggal di negara Arab yang kita tahu sekarang itu, mereka sama sekali tidak mengerti Quran kecuali yang belajar. Bahasa mereka sudah dirusak pula dengan kolonialisme, masuknya orang-orang Prancis menjajah Prancis, Prancis menjajah negara-negara Arab Maghrib, Maroko, Mauritania, Inggris menjajah Mesir, ya, Yaman, ya, dijajah oleh Britania juga Inggris, gitu kan. Jadi orang Arab pun zaman sekarang kalau tidak belajar nahwu wa sharaf, belajar mufradatul Quran, mereka juga tidak paham apa itu isi Al-Quran. Apalagi kita yang Minangnya Masya Allah topok kecil. Baik. Jadi sekali lagi saya tanya, mungkinkah kalau kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan secara tilawah biasa, akan mendapatkan bayinat? Tidak mungkin. Mungkinkah mendapatkan furqan? Tidak mungkin. Mungkinkah mendapatkan hudan? Tidak mungkin. Kecuali kita mempelajarinya. Berbagai usaha dilakukan oleh para ulama agar Quran itu dipahami sebenarnya. Satu, Quran ini dulu tidak ada titik dan harokatnya. Baru di zaman setelah Khulafaur Rasyidin diberikan titik untuk membedakan fa jokof. Dulu fa jokof itu nak ada titik itu Pak Ibu. Samu saja, bulek model itu. Nak ada papan ada. Huruf jim, huruf ha, huruf kha itu juga tidak dibedakan, itu seluruh saja. Baru dikasih titik membedakan mereka. Huruf ra dan huruf zai juga tidak ada beda, sama aja gitu, dikasih titik baru. Setelah dikasih titik, ternyata masih banyak orang yang tidak bisa baca, baru dikasih harokat. Ya. Kemudian di zaman kita apalagi banyak sekali kemudahan, mulai terjadi penerjemahan Al-Quran. Saya pernah cerita nggak di sini? Penerjemahan Quran itu terkendala di zaman penjajahan Belanda. Belanda tak ingin umat Islam itu mengerti isi Quran. Orang yang mengerti isi Quran ketika itu ya kaum santri, agamawan yang belajar langsung ke Mekah. Ya. Sehingga orang-orang yang baru pulang dari Mekah, dulu orang payah haji itu sekalian belajar. Jadi orang-orang ini dilabel dengan gelar haji supaya Belanda tahu yang telah dapat ajaran Al-Quran di kepalanya. Umumnya yang pulang dari Mekah itu menjadi orang yang menggerakkan kemerdekaan. Orang-orang yang cerdas, sudah mengerti isi Quran. Karena Quran mengatakan waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang yang memerangi kamu, mengambil hak kamu, menzalimi kamu, itu takwi Belanda. Wala ta'tadu, tetapi jangan berlebihan, jangan memutilasi, jangan membunuh anak kecil, perempuan, orang tua. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam berperang itu. Jadi kalau ayat itu dibaca kan ngeri penjajah. Wa qatilu fi sabilillah, atas nama Allah. Perangilah orang-orang yang berbuat zalim memerangimu. Itu yang ditakutkan Belanda. Belanda bisa menyediakan Quran. Jepang bahkan di zaman Jepang itu penerbitan pertama Quran, pencetakan Quran pertama di Republik ini. Tetapi mereka tidak membiarkan Quran itu diterjemahkan ke bahasa lokal. Oh, tidak bisa. Sehingga para ulama tidak kehilangan akal. Di ujung utara Sumatera ada seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman As-Sinkili. Dia terjemahkanlah Al-Quran itu ke bahasa Melayu pertama. Tetap pakai Arab, pakai tulisan Arab, tetapi bahasanya bahasa Melayu. Itulah Arab Melayu itu. Tujuannya mengelabui Belanda.
Oh, mana dia? Oh, ini Quran juga sama juga ternyata. Ternyata itu sudah terjemah. Itu abad 18, abad 19 itu terjadi penerjemahan itu. Di Jawa, yang pertama kali menerjemahkan itu ialah Kiai Haji Soleh As-Samarani, atau sering didengar dengan nama Soleh Darat, Kiai Soleh Darat. Ya, Kiai Soleh Darat ini sapangke sama Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Cuman bedanya Syekh Ahmad Khotib ini setelah beliau lulus belajar di Mekah, beliau mengabdi di Indonesia. Kalau Syekh Ahmad Khotib pulang sebentar, tapi beliau mukim di Mekah. Yang ketemu dengan Syekh Soleh Darat ini, murid yang paling terkenal itu ada dua, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Syekh Asy'ari pendiri NU, kemudian Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itulah murid yang terkenal dari Syekh Soleh Darat ini. Nah, ketika selesai belajar dengan Syekh Soleh Darat di Indonesia, di Semarang atau di mana gitu, saya lupa. Dia asal Semarang. Ya, barulah Syekh Ahmad Dahlan dan Syekh Hasyim Asy'ari belajar di Mekah dengan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, jadi yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa itu adalah Syekh Soleh Darat As-Samarani dari Semarang. Ya. Dan itu ditulis dengan bahasa Jawa tulisan Arab. Itu yang disebut dengan Arab Pegon. Kalau awak Arab Melayu, ya Pak ya. Nah, kalau di Jawa namanya Arab Pegon. Ya. Atas inisiatif siapa itu? R.A. Kartini. Yang meminta diterjemahkan Quran berbahasa Arab ini ke bahasa Jawa itu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini anak pejabat. Dia mengundang kiai ke rumah mengaji. Jadi beliau punya rumah besar, karena pejabat bangsawan, diundanglah ibu-ibu mengaji. Yang mengaji siapa? Kiai Soleh Darat. Disitulah Kiai Soleh Darat menafsirkan surat Al-Fatihah dengan bahasa Jawa. Sehingga R.A. Kartini yang tadinya tak ngerti isi surah Al-Fatihah menjadi paham dia. Kemudian ngaji surah Al-Fatihah dengan Kiai Soleh Darat, akhirnya memberanikan dirilah R.A. Kartini itu ngomong langsung ke Kiai Soleh. Wahai Kiai Soleh, selama ini Quran ini gelap sama saya. Nggak ngerti. Saya baca-baca saja Al-Fatihah dalam sholat, tapi saya tidak paham isinya. Barulah saya mengaji berapa kali dengan Kiai, baru saya mengerti, tercerahkan, terang oleh saya sekarang Al-Fatihah itu isinya apa. Lebih khusyuk sholat saya dan lain sebagainya. Perasaan ini disampaikan ke kawan R.A. Kartini yang ada di Belanda melalui surat menyurat. Itulah awal inspirasi dari istilah habis gelap terbitlah terang. Itu maksudnya. Jadi tidak tertangkap oleh Belanda disebabkan tafsir yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat itu walaupun tidak selesai ya, itu karena dia memiliki aksara Arab walaupun dengan bahasa Jawa. Nah, jadi sudah ada usaha itu. Ya. Makanya bahkan dulu masih saya SD juga. Saya zaman saya SD itu Pak Ibu masih ada mata muatan lokal belajar Arab Melayu itu masih ada. Tah kini tidak tahu saya kalau sekarang. Ada enggak, Bu? Masih ada Arab Melayu Pak, sekolah Pak? Ada lah dong. Alhamdulillah. Baik. Diperparah pula oleh kebijakan Soekarno. Soekarno waktu itu mewajibkan menghapus buta huruf. Maksudnya buta huruf Latin. Kan kampanyenya luar biasa di zaman Soekarno itu. Ya, saya baca aja dari sejarah sih, tidak hidup di zaman itu. Soekarno sendiri yang mulai mengajar itu. Ini A, ini B, ini C, ini D diajarkan. I, U, E, O diajarkan. Mulai terlupakanlah huruf aksara Arab itu di tengah masyarakat. Ya. Mulai terlupakan aksara Arab itu di masyarakat kita. Tinggal sekarang aksara Arab itu di jalan-jalan di Riau. Ya, di nama jalan di Riau ada pakai bahasa Arab Melayu itu ada. Tinggal di situ saja lagi, ya. Baik. Sayangnya setelah kemerdekaan juga kurikulum pendidikan kita juga tidak menunjang kita sebagai umat Islam
untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an. Nah, ini masalahnya. Ya, saya sendiri sebagai generasi itu, ya. Kalau bahasa yang lain diajarkan di kurikulum sekolah. Bahasa Inggris itu saya mulai belajar bahasa Inggris itu kelas 3 SD, Bu. Sekolah swasta, saya SD-nya SD Merdisiwi Kartika, ya. SMP, SMA, luar biasa pelajaran bahasa Inggris. Bahkan sekarang bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin itu ada di sekolah. Tetapi kenapa tidak pelajaran bahasa Arab tidak masuk ke sekolah kita? Gitu. Sebagai muatan lokal kan bisa. Ya. Jadi bahasa Arab ini sangat-sangat dimarginalkan menurut saya. Ya, bahkan bahasa Arab yang di sanawiyah, mohon maaf, yang di madrasah aliyah itu bahasa Arabnya tidak cukup. Kalau bahasa istilah saya, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan istilahnya, tidak memadai untuk bisa siswa lulusan untuk bisa melanjutkan ke universitas di Timur Tengah untuk belajar Islam. Ya. Saya dulu kuliah di suatu universitas Arab Saudi. Sebelum masuk fakultas syariah, kami belajar dulu bahasa Arab 3 tahun, Bu. Kata dosen waktu semester pertama, pertemuan pertama, hapus semua kenangan memori bahasa Arab kalian di Indonesia yang pernah kalian pelajari itu. Loh, kok begitu? Ada yang sudah mondok 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Saya yang mondok cuma 2 tahun tuh senang-senang aja, ya kan, belum banyak yang didapatkan gitu. Kenapa? Karena kata Syekh itu kualitas bahasa Arab Indonesia, ya lulusan Indonesia itu belum bisa dibawa ke tengah lah. Belum mencukupi untuk bisa masuki fakultas syariah di Universitas Islam Timur Tengah. Lalu layak untuk belajar syariah lah gitu. Makanya kita digembleng 3 tahun belajar sastra Arab dari nol lagi, baru boleh masuk fakultas syariah setelah ujian, sekian banyak ujian. Ya. Nah, inilah yang PR kita bersama-sama, Bu, ya. Secara sistematis nampaknya memang dijauhkan umat Islam dari pemahaman Al-Qur'anul Karim. Dimulai dari dijauhkan dari bahasanya dulu, ya. Dijauhkan dari bahasa. Baik, kita lanjutkan. Faman syahida minkum asy-syahra. Maka barang siapa yang syahida, ini ada tafsirannya beberapa. Yang pertama, faman hadara. Siapa yang hadir? Siapa yang hadir? Yang hadir di antara kalian bulan itu, maksudnya bulan Ramadan itu, yang sampai umuanya di bulan Ramadan, itu maksudnya. Kalimat syahidah bermakna hadara. Siapa yang hadir, panjang usianya masuk di Ramadan seperti kita sekarang, maka falyasumhu, wajib berpuasalah dia. Ini kata perintah di sini. Nah, kata falyasumhu itu wajib berpuasa menjadi final, menjadi keputusan terakhir dari kewajiban puasa Ramadan. Arbaranya ini ayat yang sifatnya nasikh, yang menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi masih boleh tidak berpuasa, walaupun dia tidak safar, walaupun dia tidak tidak sakit, dia boleh membayar fidyah saja. Itu dulu. Sekarang falyasumhu, siapa yang punya umur maka dia wajib berpuasa. Tidak ada lagi boleh memilih tidak berpuasa lalu bayar fidyah saja, tidak boleh dihapus itu. Apalagi puasa 3 hari setiap bulan tadi itu. Itu berubah hukumnya menjadi sunnah. Berubah hukumnya menjadi puasa ayamul bid atau puasa sunnah. Baik. Kemudian faman syahida minkum, syahida juga bisa bermakna alima. Siapa yang mengetahui di antara kamu bahwa telah masuk Ramadan, itu maksudnya. Falyasumhu, maka dia wajib berpuasa. Kalimat syahidah ini, kalau ada penjelasan saya sebelumnya yang keliru, ya. Kalimat syahidah ini tidak ditafsirkan syahidah dengan ro'a, melihat. Siapa yang melihat di antara kalian bulan, maksudnya hilal, maka wajib dia berpuasa. Kenapa? Karena padanan dari kata ro'a itu adalah syahada, bukan syahidah. Ya, syahada yusyahidu. Ya. Jadi paman syahidah di sini siapa yang sampai umurnya dan mengetahui bahwasanya Ramadan telah
lah masuk. Ada juga orang yang punya umur tetapi dia tidak tahu, misalnya koma misalnya, tidak sadarkan diri, maka dia tidak wajib puasa Ramadan. Baik, tidak ditafsirkan ro'a, melihat di sini. Ya, baik. Kan sebagian ada yang berargumen ayat ini menjadi dalil wajibnya ru'yah. Ayat ini menjadi dalil wajibnya ru'yatul hilal katanya begitu. Dengan dalil memakai kata syahida, tidak tepat. Karena syahida maknanya bukan ro'a. Kalau ro'a itu syahada seharusnya. Ya, syahada yusyahidu. Baik. Tidak usah pakai mic ya Pak Ibu ya. Untung bulan Ramadan ini ya, nggak dibanting ini ya. Baik. Wa man kana maridan aw ala safarin, diam tu tangan ampun enggak mau gerak-gerak. Wa man kana maridan, lalu diulang lagi seperti diulang oleh Allah. Siapa yang sakit ya, aw ala safarin, cuman bedanya pada wa man kana ini dibelok oleh waw, sebelumnya oleh fa. Ingat di atas faman kana, kalau di bawah wa man kana. Kemudian di atas faman kana minkum. Di sini enggak ada minkumnya. Wa man kana maridan, siapa yang sakit au ala safarin, atau dia bersafar, sakitnya ini sudah kita bahas, yaitu sakit yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Apabila dia puasa makin parah sakitnya. Atau seseorang yang safar, artinya sakit yang berat ya Bu ya, bukan sakit yang ringan. Atau orang yang dalam keadaan musafir, safar yang dua syarat, lebih dari 2 marhalah, kira-kira 90 km, safar yang membolehkan orang untuk mengqashar. Kemudian syarat yang kedua, safar yang bukan dalam rangka maksiat ya. Safar untuk judi, safar untuk zina, safar ya untuk apa-apa yang dilarang oleh agama, maka itu tidak boleh dia atau tidak berpuasa atau mengqadha, dan tidak boleh. Baik. Siapa yang memiliki uzur sakit, safar, maka dia boleh mengqadha secara rileks. Nah, sering saya ulang-ulang kalau kajian fikih, siapa yang tidak puasa atau dia harus menghutang puasa dengan alasan uzur syar'i, yaitu dia sakit atau dia safar, maka qadha-nya boleh rileks. Maksudnya rileks apa Ustaz? Boleh memilih sepanjang 11 bulan yang ada setelah Ramadan itu. Jangan sampai lewat pula Ramadan. Ya. Jadi mulai dari Syawal maka sampai dia Sya'ban. Itu boleh dia memilih. Namun dengan syarat dia memiliki azam tekad untuk mengganti. Seandainya dia meninggal dunia, masih ada utang puasa, namun dia punya tekad niat nanti saya akan puasa di bulan Rajab katanya. Kironyo akhir Syawal dia banyak makan kacang, mencret meninggal. Kita tidak tahu ya Pak Ibu ya, ajal kan ya. Ya, tak ada kacangnya memang ajalnya begitu, gitu kan. Meninggal dia, kalau dia sudah punya azam, punya tekad untuk puasa di bulan Rajab, mengganti puasanya itu, maka dia tidak dianggap lalai dan tidak ada utang lunas. Tapi bayangkan kalau dia tidak punya tekad untuk mengganti, mengqadha puasanya, matinya, maka dianggap dia banyak utang itu. Di sisi Allah dia berhutang. Ini pentingnya meniatkan amal itu. Innamal a'malu binniyat. Baik. Sama kayak sholat Ibu ya. Misalnya Ibu sholat, Ibu safar pakai pesawat. Ternyata perjalanan dari Abu Dhabi ke Jakarta itu makan waktu berapa jam? 5-6 jam ya, 6 jam kali ya. Dari jam 2 pagi take off, sampainya di Padang itu jam 7. Berarti habis waktu sholat subuh. Hanya bisa sholat untuk menghormati waktu dalam mazhab Syafi'i di atas pesawat. Wajib sholat ketika sampai. Cuman karena hatinya lalai, waktu subuh masuk dia cuek-cuek saja, tak ada niat untuk sholat. Ternyata landingnya tidak mulus, kecelakaan pesawatnya, mati dalam keadaan dia tidak sholat. Tapi kalau dia punya azam, punya tekad, nanti sampainya saya di lokasi saya akan sholat. Meninggal dia tidak dituntut mengenai kewajiban sholatnya itu. Itu pentingnya kita meniatkan untuk berbuat baik. Ya. Baik.
Jadi makanya orang yang masih punya utang, tapi utangnya itu disebabkan karena uzur syar'i, sakit atau safar, maka dia leluasa untuk melakukan puasa sunnah 6 Syawal misalnya, tidak ada masalah. Karena walaupun dia masih punya utang, tapi utangnya utang rileks. Tentu ada utang yang segera, yaitu utang puasa yang memang kasusnya berat, seperti makan minum sengaja, atau dia memancing dirinya untuk muntah, ya, atau maaf suami istri berhubungan di siang hari, maka itu qadanya, bayar utangnya segera. Tidak boleh dia puasa Syawal dulu 6 hari itu. Pokoknya 1 Syawal orang rayo, 2 Syawal puasa utang yang segera tadi itu. Tidak boleh dia tunda karena dia pelanggaran berat soalnya. Baik, kalau untuk suami istri tadi plus kafarat, ya, baik. Kalau yang rileks tadi itu waktu yang disepakati oleh para ulama tanpa adanya denda, ya sebalih bulan sebelum jumpa Ramadan lagi. Itu sepakat seluruh ulama itu tidak ada dendanya tuh. Tidak ada denda itu berupa bayar fidyah. Nah, kalau Muhammadiyah, sepakat seluruh ulama kalau orang dia punya utang puasa pada jenis yang rileks, selama belum datang Ramadan yang baru, yang kedua, maka dia tidak dikenakan denda lagi kalau dia sudah mengqadha menggantinya. Jadi ini Pak Ibu, ini butuh fokus ini ya. Nah, kalau datang Ramadan lagi gimana? Datang Ramadan baru lagi gimana Pak Ibu? Ada 3 pendapat di sini. Pendapat yang paling ringan, pendapat yang menengah, pendapat yang paling ketat, paling berat, ya. Pendapat yang paling ringan, dia tetap mengqadha tapi taubat, plus taubat. Ini yang diambil oleh Muhammadiyah, yang ditarjih oleh Muhammadiyah. Jadi tidak ada denda-denda, tapi dia harus taubat karena melalaikan kewajiban mengqadha puasa. Telah lewat pula 1 tahun, masuklah Ramadan baru. Ya, ini pendapat yang paling lunak. Ya. Pendapat yang middle, yang di tengah. Seberapapun keterlambatan dia, Ramadan kedua, ketiga, keempat, kelima, dia mendenda 1 kali saja. Fidyah 1 kali. Setiap dia mengqadha dan mendenda sekali saja. Ini pendapat mayoritas ulama. 3, pendapat yang paling keras, pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Apabila seseorang punya utang puasa, lalu lewat Ramadan, datang lagi Ramadan baru, kemudian datang lagi Ramadan baru, maka dia wajib mengqadha, taubat dan bayar fidyah sesuai dengan hitungan Ramadan yang dia tinggalkan. Jadilah 10 tahun tidaknya mengkodok-kodok, berarti 10 kali bayar denda fidyahnya itu. Ini 3 pendapat, silahkan mau dipilih yang mana sesuai dengan kesanggupan dan keimanan, baik keyakinan. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kamu kemudahan, kelapangan, dan Allah tidak menginginkan bagi kamu kesulitan. Dari ayat ini muncul satu kaidah dalam ilmu fikih, ya. Dalam ilmu fikih ada satu kaidah yang muncul dari ayat seperti ini, yaitu al-masyaqqah tajlibu taisir. Al-masyaqqah kesulitan, kesusahan, kepayahan, tajlibus taisir bisa mendatangkan kemudahan. Apabila seseorang itu merasa susah dalam satu ibadah, memang dia memiliki uzur syar'i, maka dia mendapatkan taisir atau rukhsah. Contoh, ada sebagian ibu-ibu yang lututnya kok tidak bisa, kaki kok tidak bisa ditekuk ketika duduk tasyahud, maka dia boleh tidak sujud secara normal, sujudnya membungkuk saja. Berdiri bisa, berdiri rukuk bisa, iktidal bisa, sujud kok tidak bisa, Ustaz. Berarti ibu saja duduk saja pas sujud itu di kursi lain. Nah, itu masyaqqah, itu kesulitan yang bisa mendatangkan bagi dia kemudahan. Baik. Tapi ingat, untuk masalah sholat, tidak semuanya yang dimudahkan. Tergantung gerakan mana yang tidak bisa saja. Misalnya berdiri tidak bisa, berarti duduk. Tapi ruku bisa, sujud bisa, tetap dilakukan. Ya. Jadi masyaqqah itu juga dinilai, kemudian disesuaikan, ya, disesuaikan dengan kesulitannya, dan tidak semuanya juga, gitu kan.
Atau seseorang yang memang tidak bisa berdiri sholat, duduk, tidak bisa duduk ya berbaring gitu kan. Tidak bisa berbaring dengan isyarat mata, tidak bisa dengan isyarat mata membayangkan saja lagi. Tidak bisa membayangkan, disolatkan lagi. Baik. Jadi al-masyaqqah tajlibut taysir, ya. Walitukmilul iddata. Kemudian kata Allah, perintah yang kedua setelah falyasumhu, berpuasalah, walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah hitungan itu. Hitungan al-iddah di sini ialah hitungan utang puasa. Sempurnakanlah bayar utang itu, kata Allah. Jadi utang itu adalah sesuatu yang harus kita bayar. Itu definisi utang. Utang itu ada dua jenis, utang kepada Allah dan utang kepada sesama hamba Allah. Nah, hutang kepada Allah seperti kodok ibadah. Ya, seperti kodok solat menurut mayoritas mazhab itu ada. Ya. Kemudian kodok puasa. Ya. Maka yang utang-utang itu, kata Nabi, hutang kamu kepada Allah lebih layak untuk segera dilunasi. Jadi untuk utang, walitukmilul iddah, sempurnakanlah menghitungnya, sempurnakanlah membayarnya. Ya. Dan sempurnakan juga kalau ada yang berkaitan dengan fidyah, sempurnakan fidyahnya. Ya. Supaya nanti kita disirot lancar, Bu. Ketika kita menaiki jembatan itu kita lancar. Kan ada 6 pertanyaan dan 6 apa 7 ya? 7 ya. Ada 7 pertanyaan yang ditanyakan setiap manusia, insan, apabila akan menyeberangi sirat. Sirat yang menghubungkan antara mahsyar dan jannah, surga. Nah, kelancaran kita melewati sirat itu ditentukan setidaknya oleh 7 pertanyaan ini. 1 tentang syahadat, 2 tentang sholat, 3 tentang puasa Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadannya banyak bolong, utang tidak dibayar, tidak ada tekad, fidyah tak dilunasi, khawatir nanti tasakik. Apa itu sakit? Tersendat, terkendala nanti. Jadi hutang-hutang kepada Allah, 7 pertanyaan itu apa tuh? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji umroh, wudhu dan tayamum, mandi wajib, toharoh, 7, 6. 7 kezaliman. Ya, ambil peti orang, bayar utang orang dari bayi ya. Ya, tanah orang diambil, ya, karyawan tidak dia tahan gajinya, ya. Masalah kezaliman yang ke-7. Jadi 7 pertanyaan itulah yang menentukan insyaallah mulus sampainya seseorang melewati sirat atau tidak. Kata Nabi, banyak yang jatuh di sirat itu, dari sirat itu seperti air hujan. Seperti air hujan. InsyaAllah terkendala mic ini ya. Jadi walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah, kata Allah, hitungan utang-utang puasamu itu. Ada yang menafsirkan agar kamu menyempurnakan puasa itu, al-iddah hitungannya 1 bulan full, 29 atau 30 hari. Baik. Misalnya perempuan kan biasanya ada tamu ya Bu ya, tamu bulanan misalnya. Ya 5 hari misalnya tidak puasa, ya alhamdulillah 25 hari, 24 hari bisa puasa full. Nanti walitukmilul iddah, sempurnakan puasa itu nanti dengan mengqadha'nya, kan begitu. Begitu juga yang hamil, menyusui dan lain sebagainya. Kalau yang usianya sudah uzur atau penyakit yang berat, maka dia membayar fidyah, sempurnakan fidyah itu. Baik, sebagai utang kepada Allah. Kemudian perintah yang ketiga, walitukabbirullah, dan bertakbirlah kamu kepada Allah. Kalimat kabbara yukabbiru, perintah bertakbir di sini ada 2 makna. Takbir itu ada 2 makna. Bertakbirlah ada 2 makna. Bertakbir secara zahir, secara lahir, yaitu mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini menjadi dalil disunnahkannya, dianjurkannya, bahkan menurut mazhab Zahiri wajib bertakbir apabila Ramadan telah habis. Takbir rayu itu Bu. Jadi kita bertakbir selepas kita Ramadan, itu hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama, wajib menurut mazhab Zahiri. Ya.
Menurut mazhab Hanafi bahkan tidak sunnah ya. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Bertakbirlah ya. Bertakbir ketika maghrib pertama itu kan sudah habis tuh Ramadan. Kita bertakbir tuh imam di belakang takbir bersama-sama. Bertakbir juga dianjurkan. Takbir ada dua macam. Bertakbir yang zahir ini ada dua macam. Takbir yang muqayyad dan takbir yang mutlak. Sila. Takbir yang muqayyad ialah takbir yang berhubungan dengan solat 5 waktu. Berarti solat maghrib, solat isya, solat subuh itu kita bertakbir. Ya, zuhur, asar. Takbir yang muqayyad diikat dengan waktu-waktu solat. Ya. Untuk sholat Idul Adha atau hari raya Idul Adha, takbir muqayyadnya memanjang sampai hari tasyrik plus 3 hari setelahnya. Ya. Oh iya, ini kendali. Kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Ada takbir yang kedua, ghairu muqayyad atau takbir mutlak. Ya, takbir yang tidak berkaitan atau diiringkan dengan sholat-sholat fardu. Ya, seperti Bapak Ibu mau pergi sholat Idul Fitri berjamaah ya ke lapangan, ke masjid, maka dianjurkan kita bertakbir dari rumah sampai ke masjid atau lapangan tersebut dengan rute A, ya, rute A. Ya. Kemudian sambil bertakbir. Mulut kita bertakbir. Nanti pulang dari sholat Id, ambil jalur yang lain, rute B misalnya, tak sambil bertakbir juga. Ya. Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk syiar Islam. Ya, beda jalan wak. Ya. Tapi sayang kini sunnah ini mulai ditinggalkan, Bu. Orang lah sibuk jawab aja, selfie. Ya. Ya. Pasang pose apa namanya? Pose selamat Idul Fitri keluarga gitulah. Ya. Ya. Jadi lupa sunnah yang utama yaitu bertakbir. Itu adalah pengamalan dari ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum. Baik. Kemudian itu takbir yang lahir atau takbir yang zahir, yaitu mulut kita ngomong. Dan ini semua orang bisa. Bahkan anak kecil pun bisa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi banyak juga yang salah saya lihat. Seharusnya walillahil hamd. Ada qalqalah di situ dan haknya hak yang ada anginnya, hak kecil. Walillahil hanya ha besar. Walillahil hanya baru ha yang kedua baru ha yang pedas kata orang. Dan ada qalqalahnya walillahil hamd. Itu. Kalau tidak begitu nanti salah bacanya. Ada yang membaca walillahil hamd. Walillahil ham. Ada yang begitu Pak Ibu? Nah, alham wal gham itu artinya galau, sedih. Dan Allah itu sedih gitu ya. Walillahil ham, dan kesedihan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian ada pula yang tidak mentasydid di huruf kata illa. La ilaha illallah. Nah, itu penting ditegaskan di sini. Ada yang baca la ilaha illallah. Ah, dia tak kaja sih. Kaja lontong pagi. Ya. Jadi mohonlah Pak Ibu ya kalau ada suaminya yang hobi megang mic, dulu orang tuh suku nama cik mic kok Pak. Kok nyinyonya bersuara gitu. Tapi tidak tahu diri gitu kadang-kadang. Tidak tahu kapasitasnya, tidak fasih dalam mengucapkan itu. Akhirnya saya yang puluhan tahunan belajar bahasa Arab langsung dengan orang Arab sakit telinga ngomong dengan itu. Terus terang, kelemahan kita jadi ustadz nih, kita belajar tafsir bahasa Arab ini, kalau ada orang yang tidak proper, benar ngomong bahasa Arab itu sakit telinga saya serius. Susah saya ceritakan ini ke Pak Ibu-ibu. Makanya saya agak susah tuh kalau ada yang demikian itu. Saya langsung jutek, langsung saya ngomel-ngomel itu. Siapa yang baca tadi itu? Ya. Baik, jadi pilihlah orang-orangnya yang mengerti bagaimana cara melantunkan itu. Ya, aturan kita khusyuk, kemudian tidak jadi khusyuk.
Terus para khotib juga, para khotib tolonglah datang sholat itu jangan terlambat-terlambat atau mepet-mepet waktu. Ya, kasihan pengurusnya, pengurus masjid, musola itu kasihan. Sambil bertakbir dia tengok kiri kanan. Lah, malah Ustaz tadi kok ditibur. Kira Ustaz di belakang mencogok. Kan. Jadi tolonglah khotib-khotib untuk disiplin datang lebih awal. Tapi tidak salah khotib juga. Kadang-kadang kalau khotib ini baru, masih muda, kayak saya ini, terkadang belum mengerti pengalaman di lapangan. Kalau saya dulu 5 tahun di Jakarta jadi khotib, itu kalau kita tak pagi-pagi betul, jalan-jalan di Jakarta tuh banyak diampang orang. Jadi kalau pakai auto, apa ya, cak pakai motor lah. Agak pagi sih saya tiba, karena jalan itu tutup, Pak. Akhirnya kita susah untuk datang itu. Dan untuk panitia, tolong juga reminder, diingatkan khotib itu, ya. Diingatkan jauh-jauh hari, ya, malam-malam diingatkan telepon Pak jangan lupa pagi-pagi besok khotib. Baik. Jadi walitukabbirullah, ini perintah untuk bertakbir, ada 2 macam takbir, takbir zahir dan takbir zahir ini mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar ada namatnya di situ, kita pernah bahas di tafsir surah Al-Fatihah ya. Allah tebal tafkhim, Allahu Akbar bukan ekbar gitu kan. Allah panjang di lam tasydidnya itu Allahu Akbar. Itu mohon maaf ya, orang yang baru masuk Islam saja tak bisa tahu itu cara baca takbir itu. Makanya Imam Ibnu Asyur mengatakan makna walitukabbirullah di sini bukan takbir zahir, kata beliau. Yang dimaksud walitukabbirullah ini adalah bukan takbir zahir, tapi takbir batin. Apa itu takbir batin? Kolbu kita memang merasa tiada yang lebih agung, lebih hebat, lebih besar dari Allah. Ketika apa? Ketika melaksanakan ibadah puasa. Ketika kita berhari raya, kita bisa puasa karena taufik dari Allah. Kita diizinkan masih punya umur Ramadan karena rezeki dari Allah. Kita bisa qiyamul Ramadan bukan karena sehat kita. Kita bisa tarawih bukan karena sehat kita, mampu kita, solehah kita. Tidak. Kita meminta kemampuan beribadah di Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai nanti Ramadan, jangan pula jumawa. Semuanya datang dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itulah makna takbir. Itu mengagungkan Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan kebesaran makhluk dan memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu, la'alla huruf tamanni, huruf yang menjelaskan tentang harapan, mudah-mudahan, moga-moga. Tapi kalau Allah yang menyampaikan la'alla, maknanya ialah tujuan atau illat dari amal tersebut. Tujuannya kamu berpuasa, menyempurnakan hutang piutang itu, kamu bertakbir, lahir dan batin, menghidupkan malam, membaca Al-Quran, berpuasa di siang hari, malam qiyam di malam harinya selama Ramadan itu adalah la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Ya. Hal ini mengindikasikan Bapak Ibu, makom syukur itu makom yang tertinggi. Makom yang paling rendah, kedudukan yang paling rendah itu Islam, Muslim. Ya ayyuhallazina amanu, yang disuruh orang Islam. Outputnya nanti la'allakum tattaqun. Tapi tidak semua orang yang taat, takwa, itu sampai ke makom tashkurun. Makom syukur itu makom yang paling tinggi. Syukur dalam artian mengerti ini pemberian Allah, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Ya. Rasulullah SAW kita tahu beliau senang tahajud sampai kaki beliau itu bengkak. Ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunimu dosamu yang lalu pun yang akan datang dan masukkan kamu ke surga, menjanjikan kamu kausar dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Ala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah salah saya kalau saya belajar menjadi hamba yang bersyukur? Jadi apalagi kalau kita ngerti betapa luar biasanya manfaat puasa itu. Baik dari segi kesehatan maupun dari segi pahala nanti di akhirat. Ya la'allakum tashkurun. Kan puasa itu lapar-lapar, Ustaz. Ba'alu bersyukur lapar-lapar. Masa mensyukuri rasa lapar? Bagaimana menjawab itu, Bu? Masa kita bersyukur dengan rasa haus? Lihat lebih dalam, coba kaji lebih dalam. Kalau kita bisa merasakan lapar dan haus kita berpuasa,
apalagi ngomong kayak gini, Bu. Ya, kayak yang tenggorokan tidak bisa dibasahi gini, gitu kan? Kalau kita mengetahui bahwasanya haus, lapar, ya, dengan itu kita mengerti kesusahan orang-orang yang tidak bisa berbuka nanti. Orang yang sudah berpuasa setiap hari dengan kondisi. Kalau kita alhamdulillah nanti pabuko, berapa jenis pabukuan di rumah ibu? Nasinya ada, randangnya ada, kolaknya ada, sirupnya ada, tehnya ada, kurmanya ada, payahnya ada. Banyak buku. Orang warga Palestina sekarang, Bu, Masya Allah, tabarakallah. Sadih, Bu. Tidak tahu Abu mengatakan ya, bagaimana kondisi anak-anak di Palestina yang malnutrisi. Ya, apapun mereka bisa, apa yang rasa mungkin dimakan itu dimakan gitu. Jadi ketika kita bisa berempati, bersyukurlah, berarti hati kita lembut. Itu yang kita syukuri. Ketika kita bisa berempati, berarti ada rahmah dalam kalbu kita. Adanya sifat rahmah dalam kalbu itu yang kita syukuri. Karena Allah kalau melihat seorang hamba, di hatinya ada rahmah, Allah pun rahmati dia. Jadi Allah tuh sayang kalau orang punya ada kasih sayang dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak di hatinya tidak ada rahmat, maka Allah pun tidak merahmati dia. Baik. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Bukankah kita lapar dan haus? Lihat betapa lemahnya ketika kita berpuasa, betapa lemahnya kita. Tak ada dayu lah, setinggi-tinggi pangke orang, Bu. Mau dia presiden Rusia kayak Vladimir Putin, Kim Jong Un, Joe Biden gitu. Joe Biden gitu kan. Setinggi-tinggi pangkat manusia, kalau letaknya apa yang bisa kerjanya? Nameh, Bu. Itulah lemahnya kita. Tanpa sepiring nasi, seteguk air, tidak bisa manga-manga. Segitu lemahnya kita, lemahkah kita gitu kan? Ketika kita tahu kita ini hamba yang lemah, yang masih berhajat kepada makanan yang Allah tumbuhkan dari bumi, air yang Allah tumbuhkan dari langit. Ketika itu kita sadar kita ini hamba yang butuh kepada Allah, itu yang nikmat, itu yang patut disyukuri. La'allakum tashkurun. Apalagi masuk bulan Ramadan, kita statusnya sudah muslim. Ramadan datang ini kapia. Awak saya bari Ramadan ko nyobu. Paiwa keluar negari yang mayoritas kafir ya kayak hari-hari biasa saja, makan, minum, bazina, mabuk, judi. Kecuali di beberapa komunitas sekarang sudah ada. Di Inggris mulai ada sekarang terus Ramadan, Ramadan, happy Ramadan, itu ada di beberapa jalan. Kita masuk Ramadan kita dalam keadaan muslim, mempelajari ayat puasa, mengamalkan pula isinya, siangnya kita siam, malamnya kita qiyam, ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jalan yang kita tempuh ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang sebelum kita dari kalangan nabi dan rasul yang mereka sudah mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat, kasih sayang dan masuk surga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, kita tempuh juga jalan ini dan kita menyampaikan kita ke tujuan destinasi yang sama. Baik, ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Insyaallah kita lanjutkan nanti pekan depan ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini pembahasannya cukup apik ya, cukup dalam ya, tidak bisa kita buru-buru membahasnya ini. Baik. Ada pertanyaan Ibu Pak Azhar? Yaitu susahnya ya, syahidah itu diterjemahkan menyaksikan. Menyaksikan di situ bukan melihat, tetapi hadara, hadir dan mengetahui bahwasanya dia masuki bulan Ramadan, bukan menyaksikan. Kurang tepat itu. Menurut Ibnu Asyur ya. Kata Ibnu Asyur kalau menyaksikan seharusnya katanya bukan syahidah, syahada, yusyahidu musyahadah. Kalau syahidah maknanya hadara wa alima, hadir dan dia mengetahui bulan Ramadan itu. Makanya syarat puasa setelah Islam balik berakal dan dia tahu Ramadan itu sudah masuk. Baik itu mengikuti ulil amri. Ulil amri ini bukan pemerintahan secara mutlak politik ya.
orang yang memiliki kapasitas untuk bisa memutuskan. Itu orang-orang berilmu, para alim ulama di Indonesia. Silahkan pilih dua mazhab, mazhab ru'yah dengan mazhab hisab. Dua-duanya memiliki landasan. Ya, bukan persoalan NU Muhammadiyah, bukan. Ini persoalan metodologi mengambilnya. Apakah dia mengikuti ru'yatul hilal, melihat hilal, atau imkan ru'yah, atau dia metodologi hisab. Baik. Yang puasa dengan hisab bagus, yang puasa dengan imkan ru'yah bagus, yang puasa dengan ru'yatul hilal juga ada dasarnya. Yang salah itu yang tidak puasa sampai kini, padahal tidak sakit, tidak haid. Nah, fidyah itu bebas dibayarkan. Fidyah itu bebas, mau dibayarkan cicil per hari boleh, dibayarkan nanti sekalian sajalah, yang penting niatkan tadi itu, atau di ya sekali sepekan mau bayar pun tidak masalah. Dibayar secara langsung boleh, melalui e-banking, mobile banking juga boleh, ya. Dengan makanan pokok boleh, makanan jadi boleh, dengan PT pun jadi boleh juga, gitu kan. Kita sendiri yang mencari, syaratnya harus miskin. Kalau ambo biar praktis, ambo pakai mobile banking saja, ya. Biar penyalurannya juga kalau salah-salah nilai orang miskin nanti anda sampai fidyah kita, karena jelas ayatnya itu wa fidyatun tu'amu miskin. Apa kategori miskin itu? Nah, itu tentu harus kita teliti berapa penghasilannya, berapa kebutuhan dasar. Agak susah, mobile banking sajalah. Baik. Kalau kategorinya masuk dia ke miskin, ya bisa. Fakir termasuk itu, fakir juga bisa termasuk. Jadi kalau disebut miskin masuk fakir, tapi kalau disebut fakir belum tentu masuk miskin. Kalau miskin berarti masuk fakir. Baik, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ibu-ibu biasa. Silahkan, yang paling ujung belakang. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Hmm. Hmm.